Iblis yang lebih duluan diciptakan oleh Allah, lebih duluan kenal ke Allah, lebih banyak ilmu sebelumnya. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam melakukan dosa, Iblis melakukan dosa. Nabi Adam diampuni oleh Allah, Iblis dilaknat oleh Allah selama-lamanya. Apa kira-kira penyebabnya? Kalau Nabi Adam melakukan dosa, menurut sebagian ulama yang dapat ilmunya, tidak menyangka di sorga ada yang suka ngebohong. Iblis menipu Nabi Adam dengan kebohongan. Nabi Adam tergelincir, tapi tetap bersih hatinya menuhankan Allah. Diterima, diberikan ilham, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampuni. Iblis tidak diampuni, sebab ada penyakit namanya takabur. Aba wastakbaro. Iblis itu enggan dan takabur. Akibatnya dilaknat. Hati-hati dosa sombong. Ciri takabur itu dua: batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Adik-adik, dua ciri orang sombong: tidak suka kepada kebenaran kecuali versi dirinya, dan yang kedua adalah suka merendahkan orang lain. Biasanya datangnya dari ujub, merasa diri lebih. Iblis merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Ana khairu minhu. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Padahal dalam Islam kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang takwa itu orang yang paling bersih hatinya dan paling diterima amalnya. Ciri orang sombong itu tidak suka ikut ke pengajian, tidak suka belajar agama. Akibatnya dia tidak kenal kepada Allah. Akibat tidak kenal kepada Allah, dia menuhankan selain Allah. Dia nanti akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, bisnis, penampilan, pujian, syahwat, amarah. Berat hidupnya karena punya Tuhan yang sebetulnya bukan sama sekali Tuhan, malah pelayan. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita. Nah, orang yang tidak paham agama, dia menuhankan justru yang harusnya jadi pelayannya. Paham? Berat sekali hidup orang yang tidak paham agama. Ngarang. Dia tidak tahu standar-standar yang membuat bahagia. Bahagia itu hanya ada pada amal soleh. Jadi kalau orang tidak belajar agama, dia tidak tahu amal soleh. Akibatnya ngarang. Seakan-akan kalau petantang petenteng hebat, padahal hina. Seakan-akan kalau marah-marah itu keren, padahal justru itu yang membuat dia jadi jelek. Contoh sederhana sekali ya. Orang banyak yang merasa bangga dengan banyak harta. Padahal dalam Islam kebahagiaan itu banyak sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ada yang merasa hebat dengan emosional, padahal justru orang yang mulia bahagia itu wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ada yang hidupnya penuh kebencian, kedendaman, padahal bahagia itu justru dengan wal afina 'anin nas, memaafkan.
Ada yang sibuk balas keburukan dengan keburukan, padahal mulia itu dengan wallahu yuhibbul muhsinin, justru dengan berbuat kebaikan. Maka kalau jauh dari agama berat. Nah, ciri orang yang sombong tidak suka diberikan masukan, tidak suka diberi nasihat, apalagi dikritik. Oh, dia tidak suka. Maka mari kita obati penyakit sombong kita. Bagaimana caranya? Dengan selalu merasa bodoh, sehingga kita belajar terus menerus. Merasa bodoh ini bukan jadi minder, tapi seperti bawa cangkir kosong yang kemana-mana selalu ingin diisi dengan kebaikan. Maka kalau ada yang mengkritik, memberi nasihat, saran, koreksi, bahagia. Orang sombong marah. Ciri kedua orang sombong menganggap remeh orang lain, sebagaimana iblis meremehkan Nabi Adam. Bagaimana supaya tidak sombong? Kata Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, janganlah keluar dari rumah melihat orang Islam lainnya kecuali dengan prasangka orang itu lebih mulia dari saya. Lihat yang masih muda-muda ini, santri baru, berarti dosanya masih sedikit. Tapi itu ada santri sudah tua, berarti dosanya atau amalnya? Amalnya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, sujudnya lebih banyak, saumnya lebih banyak, Ramadannya lebih banyak. Sedangkan Ramadan itu luar biasa tuh, ada ampunan. Zikirnya lebih banyak, nolong orangnya lebih banyak. Jadi kalau lihat yang lebih tua, makin tua, kita harus makin hormat, karena sangat boleh jadi kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Ingat, satu kebaikan, niatnya saja dicatat satu kebaikan. Kalau diamalkan 10 sampai 700 kali lipat atau bahkan lebih. Begitu. Tapi itu dia berbuat dosa. Jangan-jangan dosa itu yang mengantarkan tobat nasuha. Ada orang yang karena dosanya dia nangis minta ampun, dan Allah mengampuni. Bukan hanya dosa itu saja, tapi dosa-dosa lainnya, karena tobatnya sungguh-sungguh. Tapi itu tuh dia belum Islam. Kita tidak tahu rencana Allah. Berapa banyak yang dulunya belum Islam dan sekarang lebih soleh dari kita. Benar? Sudahlah, jangan meremehkan orang lain. Kalaupun kita melihat kekurangan dan kesalahan, ingat ya, kesalahan dicatatnya satu saja oleh Allah, dan kalau tobat bahkan dihapus. Kita fokus kepada kekurangan dan kesalahan, padahal oleh Allah siapa tahu sudah dihapus dan mungkin naik derajatnya karena taubat. Jangan merasa lebih dari yang lain, merunduk saja. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Dua penyakit egois. Izin. Ya. Oh ya, alhamdulillah para pendengar MQFM, guru kita sudah berada di radio. Insya Allah segera jam 5:30 ini beliau akan mengisi. Semoga Allah memuliakan beliau dengan usia panjang penuh dengan kebaikan, iman yang teguh, amal yang diterima, sehat lahir batin, istiqomah, keluarga sakinah, anak-anaknya soleh solehah, keturunannya soleh solehah, dilindungi oleh Allah dari bala wal fitnah, dan semoga Allah memuliakan kelak dengan husnul khotimah, jadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan Pak Miftah, semoga manfaat. Masya Allah. Jadi siaran pagi ini dirilai oleh berbagai media sosial, TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, TV, MQTV,
dan radio MQFM. Nah, MQFM ini di Bandung 102,7 dan setiap hari Kamis setengah 6 guru kita menyampaikan ilmunya. Bisa disimak di sana ya. Bagi yang akan melanjutkan, kenapa nggak dibarengkan di sini? Karena infrastrukturnya belum siap untuk bisa siaran sama dengan jarak yang berbeda. Lanjut. Egois. Ego itu masih normal, tapi egois, mementingkan diri sehingga mengorbankan orang lain, ini penyakit. Contoh, keluar dari sini mencari sendalnya sendiri normal, tapi mencari sendal yang lebih bagus dari sendalnya nyolong. Dalam Islam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaat. Jadi kita belajar, kita beribadah supaya hidup kita semakin banyak manfaatnya. Kalau ilmunya sedikit, kemampuan kita sedikit, sedikit juga manfaatnya. Nah, kita belajar terus, kuliah S1, S2, kalau perlu S3, kita kerja lebih keras, lebih cerdas. Supaya apa? Supaya Allah menitipkan beragam karunia-Nya agar kita bisa distribusikan bagi yang lain. Karena keperluan kita tidak banyak. Jadi adik-adik, siapa yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak manfaatnya. Jadi jangan senang dengan ngumpul-ngumpul, tapi senanglah mendistribusikan. Jadi kalau ada di antara sini, siapa yang paling bagus, yang paling banyak tabungannya, paling banyak sedekahnya? Jawab, sedekahnya. Ayo, jangan egois. Kalau kita dapat ilmu, ajarkan kepada yang lain. Tidak berkurang ilmu kita, nambah malah. Jangan merasa ingin pintar sendirian. Justru memintarkan orang lain, itulah orang pintar. Jadi kalau kita jadi jalan, teman-teman kita, misalkan takdirnya kita ranking 1 nih, jago matematik, ajarkan sebanyak mungkin. Wah, nanti gimana dong, jadi banyak ranking 1-nya, ya bagus. Malah saya kesusul oleh ini nih santri yang tadinya dia saya ngajarin, sekarang dia lebih pintar dari saya, bagus. 3, yang ketiga penyakitnya norak, bukan nama ini ya, bukan norak, tapi norak sebetulnya inginnya nyebut ria ya, tapi jadi teri, nggak enak ya, nggak maunya tengil. Penyakit teri kan nanti ikan teri tersinggung. Orang yang ria ini, norak ini adalah yang menuhankan penilaian dan pujian orang lain. Jadi sibuk aja membangun casing demi dinilai orang. Capek. Yang ingin kelihatan keren, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan pinter, ingin kelihatan soleh, solehah. Ini kehidupan melelahkan. Kenapa melelahkan? Karena Allah tidak suka. Yang Allah sukai adalah orang-orang yang ikhlas. Apakah ada yang tidak suka sama orang ikhlas? Jawab, ada. Setan. Karena orang mukhlasin itu tidak bisa ditipu oleh setan. Ada 2 yang tidak bisa ditipu setan, mukhlasin dan mutawakkilin. Orang ikhlas dan orang tawakal. Makin senang dipuji, makin berarti harus cuek. Wah, kalau gitu saya cuek. Enggak, bukan begitu.
Kita dengar ini dalilnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi kita fokuskan apapun yang kita lakukan, niatnya adalah agar Allah Tuhan kita ridho kepada kita.